Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valina Alivia, BP 1910 842010. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tutorial tentang mencari uji korelasional, uji normalitas, linearitas, dan homogenitas. Pertama, saya akan menjelaskan tutorial dalam mencari uji normalitas terlebih dahulu. Oke, sekarang kita buka terlebih dahulu program SPSS. Lalu kita klik data view. Lalu kita buka Excel. Kita copy datanya. Kita copy. Lalu kita pindahkan dalam data view dengan cara mempaste data tersebut. Setelah itu, kita klik variabel view. Pada kolom name itu kita ganti dengan X. Baris kedua kita ganti dengan Y. Pada label kita beri nama motivasi. Baris kedua kita beri nama prestasi. Lalu kembali ke data view. Kita klik menu Analyze, Regression, Linear. Motivasi kita pindahkan ke kolom independen. Prestasi kita pindahkan ke kolom dependen. Lalu kita save. Kita beri centang pada menu Unstandardized. Continue. Oke. Maka akan keluar output. Namun output ini tidak kita gunakan dalam menguji normalitas. Kita kembali lagi ke program SPSS. Nah, di sini sebagaimana telah kita lihat, ada pertambahan satu kolom baru, yaitu residual. Maka kita klik lagi menu Analyze. Lalu, kita klik Non-Parametric Test. Legalisi dialog. One sample. Kita pilih Unstandardized. Kita salin ke tes variabel list. Lalu, kita beri tanda centang pada kolom normal. Oke. Nah, di sini udah jelas terlihat output uji normalitas. Lalu kita copy dalam sebuah Word. Ini dia hasilnya, yakni 0,000. Sebelum kita mengambil keputusan, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu jika nilai signifikansi besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Namun, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Nah, berdasarkan hasil yang kita dapatkan, yakni 0,00. Kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan nilai residualnya tidak berdistribusi normal. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mencari uji linearitas. Kita buka kembali program SPSS. Kita klik menu Analyze. Lalu kita klik menu ini, Mens. Lalu motivasi kita pindahkan ke kolom independen. Prestasi kita pindahkan ke kolom dependen. Option. Kita klik Test for Linearity. Continue. Oke. Nah, ini sudah keluar outputnya, ANOVA table. Lalu kita copy, kita pindahkan ke Word. Hasilnya yaitu signifikansinya yakni 0,122. Sebelum kita mengambil keputusan, ada beberapa keterangan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah uji nilai signifikan. Jika nilai signifikansinya besar dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas atau independen dengan variabel terikat atau dependen.
Jika nilai signifikansinya kecil dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan linear antara variabel bebas atau independen dengan variabel terikat atau dependen. Yang kedua ada uji nilai F. Jika nilai F hitung kecil dari F tabel, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Jika nilai F hitung besar dari F tabel, maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, berdasarkan hasil di atas, didapatkan hasil yakni 0,122 besar dari 0,05. Maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Tapi, jika kita menggunakan uji nilai F, maka F hitung yang kita dapatkan itu ada 2,849. Lebih kecil dari F tabel, 6,16. Maka F hitung kecil dari F tabel, maka dapat disimpulkan adanya hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Selanjutnya kita akan mencari uji korelasi. Kita buka kembali program SPSS. Kita klik menu Analyze. Kita klik Correlate. Lalu kita copy. Kita pindahkan. Kita beri centang pada person. Lalu kita klik OK. Kita tunggu output yang dihasilkan. Nah, di sini sudah terlihat outputnya yaitu correlation 0,967. Lalu kita copy, kita pindahkan ke Word. Ada nilai signifikansinya 0,967 untuk nilai person correlation. Namun untuk signifikansinya ada 0,00. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam mengambil keputusan dalam uji korelasi ini. Yang pertama adalah dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansi kecil dari 0,05, maka berkolerasi. Jika nilai signifikansi besar dari 0,05, maka tidak berkorelasi. Yang kedua, dengan menggunakan R-table. Person correlation-nya besar dari R-table, maka terdapat berhubungan. Jika person correlation kecil dari R-table, tidak berhubungan. Yang ketiga, pedoman derajat hubungan. Nilai person correlation 0 sampai 00 sampai dengan 0,02 tidak ada korelasi. Nilai person correlation 0,21 sampai dengan 0,40 korelasi lemah. Nilai correlation 0,41 sampai dengan 0,60 korelasi sedang. Nilai correlation 0,61 sampai dengan 0,80 korelasi kuat. Nilai correlation 0,81 sampai dengan 1,00 korelasi sempurna. Nah, di sini dapat kita lihat yaitu nilai signifikansinya itu dapat kita simpulkan yakni 0,9 yaitu 0,967. Maka hasil yang kita dapatkan berdasarkan hasil di atas didapatkan hasil 0,000 kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan hubungan antara motivasi dan prestasi berkolerasi. Terus yang kedua, 0,967 terdapat pada nilai person correlation 0,81 sampai dengan 1,00, maka dapat disimpulkan memiliki korelasi sempurna. Jika menggunakan R-table, person correlation-nya 0,967 besar dari R-table 0,576, maka terdapat hubungan antara motivasi dan prestasi. Selanjutnya kita lanjut kepada uji homogenitas. Kita buka lagi program SPSS. Namun pada uji homogenitas ini kita menggunakan data yang baru. Data ini kita buka SPSS-nya lagi. Yang ini kita delete dulu. Kita ganti dengan data yang baru.
kita copy. Kita copy data pada kelas A terlebih dahulu. Ctrl C, kita buka SPSS, kita pindahkan. Lalu kita copy data yang kedua, data kelas B. Kita copy, kita pindahkan ke dalam SPSS di data view, di bawah, di bagian bawah. Lalu kita klik variabel view. Untuk nama di sini kita buat dengan hasil belajar bahasa Indonesia. Di bawahnya kita klik untuk name, kita klik dengan hasil. Untuk di bawahnya kita klik dengan kelas. Pada label itu di baris pertama itu kita klik dengan hasil belajar bahasa. Lalu di sini kita klik kelas. Pada value kita klik value-nya 1, labelnya yaitu kelas A. Kita add. Value-nya kita ulang lagi 2, kelas B. Kita add. Oke. Kita kembali lagi ke data view. Nah, di sini sudah muncul kolom kelas. Kita buka lagi data yang ada di Excel. Ini ada kelas. Kita copy kelas A. Kita pindahkan ke SPSS pada kolom kelas. Lalu kembali lagi ke Excel. Kita copy kelas B. Kita copy, lalu pindah lagi ke SPSS di bawah kelas A. Nah, selanjutnya kita klik menu Analyze. Lalu kita klik Compressment, Convey. Lalu hasil belajar kita klik ke Dependent. Kelas kita klik ke kolom faktor. Lalu kita option. Kita klik homogenitas. Continue. Oke. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya. Ada test of homogeneity of variance. Kita copy, kita pindahkan ke Word. Ini dia. Kita dapatkan 0,787. Nah, adapun dasar pengambilan keputusannya, yang pertama, jika nilai signifikansi besar dari 0,05, maka distribusi data adalah homogen. Namun, jika nilai signifikan kecil dari 0,05, maka distribusi data adalah tidak homogen. Sedangkan hasil yang kita dapatkan yakni 0,767 lebih besar dari 0,787 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan distribusi data tersebut adalah homogen. Sekian tutorial yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.